Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun adanya, bertemu lagi dengan saya Al-Fakir Muhammad Zainuddin. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita dari yang sebelumnya. Yang mana pembelajaran kita sebelumnya yaitu tentang Iqra 1. Nah, itu ya. Kalau misalkan nanti anak didik kita dinyatakan lulus setelah mempelajari Iqra pertama, terutama di ujian bagian akhir mempelajari tentang huruf hijaiyah, maka anak didik kita boleh dilanjutkan kepada Iqra 2. Oke, dinaikkan kepada Iqra 2. Namun perlu diketahui juga oleh kita sebagai pendidik ataupun oleh orang tua yang mengajarkan kepada anak-anak kita bahwasanya ada beberapa hal atau beberapa pokok yang harus dikuasai oleh si anak ataupun oleh yang diajarkan oleh kita, yaitu kurang lebih ada 4 pokok hal yang harus dikuasai oleh anak. Yang pertama yang harus dikuasai oleh anak adalah pokok pertama adalah tentang penggabungan huruf. Karena pada hakikatnya Iqra 2 ini anak diajarkan bagaimana huruf ini digabungkan, yang satu menjadi 2, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, ketika nanti kita bertemu dengan seorang anak yang mengalami kesulitan membaca Iqra 2, nanti kita bisa coba jelaskan bersama-sama di video ini. Karena ada beberapa anak yang langsung bisa dinaikkan Iqra 2 itu langsung lancar dia baca Iqra 2, bata, baro, bada, tawa, tawa, tata, tada dan seterusnya. Tapi ada juga anak yang kesulitan, yang biasanya mungkin huruf ba itu bentuknya seperti yang ia ingat di Iqra 1 semacam itu, kok nanti di Iqra 2 kok berbeda. Nah, gitu kan? Itu suka ada anak yang semacam itu. Ketika kita menemukan anak yang kesulitan membaca Iqra 2 tentang penggabungan huruf ini, maka kita coba jelaskan kepada mereka. Bagaimana cara menjelaskannya? Oke, teman-teman bisa simak ya. Kurang lebih semacam ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Misalkan contohnya semacam ini. Iqra pertama ya, Iqra pertama. Iqra 2 itu kan berbunyi bata, bata, bada, bada. Ba. Oke, aduh spidolnya kurang kelihatan. Bata. Ini ya. Bata. Semacam itu kan. Maka ditulisnya kan ba ta. Mungkin dia bisa membaca yang tentang ini, mungkin mereka bisa membaca bata. Tetapi untuk yang ini mungkin mereka nanti kesulitan. Nah, ketika menemukan anak yang semacam itu, yang menemukan kesulitan semacam ini, kita jelaskan sama kita ya. Kita jelaskan, Dek, sebetulnya huruf yang ini sama dengan yang ini. Kenapa? Karena sebetulnya ini teh 2 huruf yang ditempelin. Misalkan contoh gini deh ya, ini teh hurufnya semacam ini. Kita ambil kertas sama pulpen atau buku. Kita tulis lagi semacam ini. Misalkan ada lihat ya, ini teh ba. Nah, ini kan ini ba ya. Ini ta. Nah, sebetulnya huruf ini teh digabungin deh ya. Coba lihat, tadi lihat sini. Kita tulis bareng-bareng ya, ba. Nah, terus ta-nya teh ditulis dari sini deh, ta, ta. Jadi ba, ta. Paham nggak? Kita tanyakan saja. Kalau misalkan nanti belum paham, kita cobain huruf yang lain. Misalkan contoh huruf yang lain deh ya. Coba lihat, ada lihat. Misalkan nih, ba, da. Oke, macam itu ya. Kalau sudah ada semacam ini, mereka suruh baca ini pasti bisa. Kita tulisin. Kalau ditulis sambung gini deh ya. Ba, tulis dari sini disambung, da. Jadi ba, da. Gitu ya. Atau misalkan kita contohkan yang lainnya, misalkan taro. Misalkan ta, oke, ro. Nah, setelah ini kita tulis sambung. Coba ada lihat. Ta, kita sambung dari sini. Ro. Oke. Ada paham? Nah, setelah mereka kita contohkan, kita jelaskan semacam ini, biarkan mereka suruh baca Iqra 2 sampai selesai. Coba suruh baca, dia baca dari pertama sampai ke bawah. Bata, bata, bada, bada, taro, taro, tawa, tawa, dan seterusnya. Ketika nanti dia mengalami atau lupa di tengah jalan sedang membaca, kita coba jelaskan lagi semacam itu. Nah, nanti setelah itu kan ada beberapa huruf yang digabungkan, tidak hanya 2. Kalau ini hanya 2 huruf, nanti ada penggabungan yang lebih daripada 2 huruf. Misalkan ada 3 huruf. Contohnya misalkan kan jahaho atau hajaro ya, misalkan ha
hajaro, hajaro. Kita gabungkan, nanti kita jelaskan kepada mereka, adik, kalau misalkan nanti ada yang digabung, kalau ada yang digabung semacam ini, nah kita jelaskan kepada mereka, yang di bawahnya ini dihapus ya. Nah ini dihapus, sisain setengahnya aja sedikit. Nah kalau udah dihapus, jadi tulisnya nanti semacam ini. Misalkan ya, harusnya kan gini ya, jaro, kita hapus setengah, hapus, kita kesiniin langsungin, tak kesini, langsung ini ke sini. Nah hajaro, kita jelaskan kepada mereka, sebetulnya huruf ini kayak gini, cuman dihapus, ini dihapus gitu ya, dihapus. Jadi tulisan semacam ini, dibacanya jadi hajaro. Dan seterusnya kita contohkan yang 3 huruf lagi, yang 3 huruf kita contohkan lagi. Nah, apabila nanti setelah kita berikan contoh kepada mereka dari penggabungan huruf Iqra 2 ini, kita coba praktekkan baca di halaman pertamanya ya. Misalkan kita bacakan pada mereka, silakan adik coba dibaca Iqra-nya. Misalkan mereka nanti suruh baca bata, bata, bada, bada, taro, taro, tawa, tawa, tata, tada, baro, bawa, dan seterusnya. Kalau misalkan udah kita coba dan mereka sudah paham, kita buka langsung ke halaman berikutnya. Dibuka halaman berikutnya, suruh baca. Ketika nanti mereka lupa, kita ingatkan dengan cara yang tadi, bahwasanya huruf ini digabungkan penulisannya. Kita ingatkan kembali, nah kita coba terus semacam itu. Nanti setelah mereka sudah memahami sedikit-sedikit, nah saya sarankan ketika nanti belajar Iqra 2, tak perlu dibaca semua satu halaman full, nggak perlu. Tidak perlu satu halaman full, itu nggak perlu. Silahkan anak membaca, cukup hanya beberapa kata atau beberapa kalimat saja. Misalkan nih, biasanya saya praktekkan kepada mereka itu halaman 1 dibaca, halaman 1 baris pertama dibacanya. Kita rasa sudah mampu, kita jigjag langsung ke halaman baris ketiga atau keempat, kita jigjag kalimat yang mana. Nanti setelah itu kita buka halaman berikutnya lagi, kita jigjag lagi, terus baca semacam itu. Nggak perlu dibaca full satu halaman itu pun, nggak perlu ya. Kalau misalkan kita rasa mereka sudah paham, kecuali kalau mereka belum paham, kita jelaskan dulu seperti tadi agar mereka paham. Kalau sudah paham, itu akan lebih mudah mengarahkan kepada mereka, mempercepat membaca Iqra 2-nya. Nah, kalau misalkan semacam itu dirasa kedepannya akan mudah memahami metode yang pertama, yang memahami pokok hal pertama yang harus dia pahami, yaitu penggabungan tentang kalimat. Setelah itu, kalau mereka sudah paham tentang penggabungan kalimat, nanti mereka akan menyambung dengan pokok yang berikutnya. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.